4, 3, 2, 1, go! 9 pilar penjara dewa. Ketika sinar emas hanya berjarak puluhan meter dari daratan, Tianlei dapat mengetahui bahwa cahaya emas itu sebenarnya adalah sebuah pilar emas yang besar. Pilar emas ini memiliki tinggi 20 meter dan diameter 2 meter, memiliki ukiran-ukiran aneh dan aura kuno yang menekan. Bang! Pilar emas segera mendarat di atas kepala Tianlei, dan dengan sekuat tenaga Tianlei menahan pilar emas yang akan menimpa tubuhnya. Tekanan luar biasa dari pilar emas membuat Tianlei harus menggertakkan giginya dan mengeluarkan kekuatan fisiknya secara maksimal. Tianlei terus berjuang untuk menahan pilar cahaya, meskipun sebenarnya dia sangat ingin menyingkirkan dan melemparkan pilar emas, tapi entah kenapa pilar emas itu tak bisa digerakkan oleh Tianlei. Seolah Tianlei hanya bisa menahan tekanan dari pilar emas itu untuk mempertahankan kehidupannya. Dalam beberapa menit, Tianlei telah terbiasa untuk menahan beban berat di atas kepalanya, bahkan fisiknya tampaknya telah ditempa beberapa kali lebih kuat, sehingga menahan pilar di atasnya sangatlah mudah untuknya saat ini. Tapi, kemudahan itu segera berakhir. Sebuah pilar yang sama dengan tekanan berkali-kali lebih kuat dari yang ditahan Tianlei segera jatuh dari langit. Bang! Pilar emas yang kedua menghantam dan berdiri di atas pilar yang pertama. Pada momen ini, meskipun kekuatan fisik Tianlei telah ditingkatkan beberapa kali lipat, tapi ia tampak sangat kesulitan menahan pilar cahaya yang kedua. Di satu sisi dia masih menahan pilar yang pertama dan sisi yang lain pilar kedua yang lebih berat dan menekan menambahkan beban padanya. Tianlei kali ini berjuang puluhan kali lipat lebih keras dari sebelumnya. Energi menekan dari pilar cahaya sangat membuat tubuhnya kelelahan. Tapi, di sisi lain, kekuatan menekan ini juga ikut menempa tubuh Tianlei. Ini seperti seseorang yang mengatur pilar telah memperhitungkan dan memberikan keuntungan pada generasi selanjutnya yang bisa memicu perubahan ujian dalam menara. Sama seperti yang terakhir kali, Tianlei kembali terbiasa dengan penekanan dari pilar setelah tubuhnya ditempa beberapa kali juga. Tapi, masih seperti yang sebelumnya, ketika Tianlei terbiasa dengan situasinya, pilar ketiga muncul dari langit dan menindih kedua pilar. Situasi saat ini seperti seseorang tidak akan memberikan kesempatan bagi Tianlei untuk berhenti dan beristirahat. Ini seperti Tianlei dipaksa untuk menempa tubuhnya dan tak boleh berhenti sebelum proses penempaan tubuh telah selesai. Di saat pilar ketiga ini mulai menempa tubuhnya, Tianlei akhirnya menyadari sesuatu. Pilar cahaya ini sepertinya bukan pilar biasa. Ini sepertinya adalah teknik tingkat dewa dari seseorang di masa lalu. Hanya saja teknik ini tak memiliki niat dan aura untuk membunuh. Pikir Tianlei ketika situasinya menegang karena hampir tak mampu menahan tekanan. Bang! 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 Sama seperti yang sebelumnya, setelah Tianlei terbiasa dengan pilar yang ditahannya, pilar yang lain akan jatuh menindih Tianlei juga. Sampai sejauh ini, Tianlei telah melewati semalam penuh dan ada sekitar 8 pilar yang telah ia tahan. Pada momen ini, Tianlei kembali terbiasa dengan kekuatan 8 pilar yang menekannya. Bang! Dan pilar ke-9 sekaligus pilar terakhir datang dari langit dan dengan ganas menindih Tianlei tanpa belas kasihan. Ketika pilar cahaya yang terakhir ini turun,
kekuatan fisik Tianlei meningkat drastis dan energi spiritual dalam dantiannya mulai bergejolak dengan hebat. Bom! Tianlei segera mengeluarkan luapan energi spiritual dari dalam tubuhnya dan membuat gelombang energi spiritual meledak. Pada fase ini, Tianlei telah naik ke ranah Xiantian bintang 7. Tapi, tidak cukup. Energi spiritual yang bergejolak dalam dantian Tianlei masih mengamuk dan amukannya lebih dari sebelumnya. Tubuh Tianlei mengeluarkan cahaya ungu yang sangat mendominasi. Seketika Tianlei segera mengeluarkan gelombang energi spiritual kenaikan tingkat yang terakhir. Wus! Pilar cahaya ungu terbentuk hingga menembus langit. Ketika gelombang energi spiritual telah menghilang, Tianlei telah berada di ranah Xiantian bintang 8. Tianlei tampak kelelahan dengan nafasnya yang terengah-engah. Di tahap ini, ke-9 pilar cahaya mulai melebur menjadi cahaya. Segera, ke-9 cahaya ini menyatu dan membentuk cahaya yang sangat menyilaukan. Ketika mereka bersatu, tanpa aba-aba, cahaya emas segera menembak dahi Tianlei. Seketika, tubuh Tianlei melayang dan mengeluarkan cahaya emas yang luar biasa terang. Ketika proses ini terjadi, sebuah teknik tingkat dewa akhirnya masuk ke dalam otak Tianlei. Saat proses selesai, Tianlei membungkuk dan mengatur nafasnya. Teknik 9 pilar penjara dewa. Gumam Tianlei. Tianlei segera duduk bersila ketika nafasnya telah teratur. Ia kemudian mulai memulihkan tubuhnya dan energi spiritualnya. Ketika Tianlei membuka matanya karena telah selesai memulihkan diri, portal ruang segera menelannya tanpa peringatan. Di luar menara, semua orang yang berkumpul untuk kembali menyaksikan ujian menara naga biru Tianlei terdiam ketika melihat titik emas mulai bergerak. Semua wajah mereka tampak terkejut dan tidak percaya dengan yang mereka lihat saat ini. Tak terkecuali Zui Zhangli dan dua tetua senior. Tianlei menaiki lantai 5. Dia adalah jenius yang sesungguhnya. Itu adalah hal yang mereka pikirkan saat ini. Selama 1000 tahun sejak kematian leluhur pendiri, tak ada satupun yang berhasil mencapai lantai ke-5. Bahkan jenius sepanjang masa di beberapa generasi sebelumnya juga paling hebat mencapai tangga tertinggi di ujian menara naga biru untuk para murid. Tapi, orang itu juga pada akhirnya tak berhasil masuk ke lantai ke-5. Bukan karena tidak bisa menyelesaikan ujian di lantai 4, tapi karena lantai 5 secara alami hanya akan menerima jenius sejati dan takkan tanggung-tanggung ketika memilih siapa yang berhak. Di tengah-tengah keheningan dalam keterkejutan setiap sosok, Ning'er di belakang para tetua tersenyum puas setelah melihat Tianlei memasuki lantai 5. Kak Tianlei memang hebat, batinnya. Sementara Zui Zhangli dan kedua tetua senior lainnya masih tak bisa mengendalikan diri mereka untuk tidak terkejut. Terutama Zui Zhangli, dia benar-benar tak menyangka bahwa tebakannya jika Tianlei dapat mencapai lantai 5 adalah benar. Zui Zhangli bertaruh pada kesempatan ini karena ia sebenarnya sudah mengetahui bahwa Tianlei adalah orang yang mengintipnya saat berkultivasi. Ini menandakan bahwa Tianlei memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Bukan hanya itu, setelah penyelesaian misi Zixing, Zui Zhangli langsung dapat menebak bahwa itu Tianlei karena tak ada para tetua yang menjalankan misi itu pada saat itu selain Tianlei. Anak ini benar-benar sama seperti leluhurnya. Si Liang berkata dengan wajah yang masih takjub dengan pemandangan di depannya.
Jie Xuanlong mengangguk. Memiliki api ungu, mencapai Xiantian di usia muda, dan sekarang mencapai lantai kelima. Anak ini memiliki masa depan yang cerah, ucap Jie Xuanlong. Ketika kedua tetua telah selesai berkata, Zui Zhangli tiba-tiba berbalik dengan kasar dan mengagetkan semua orang. Mulai hari ini aku umumkan bahwa Tian Lei adalah Raja Suci Sekte Naga Biru. Dia akan menjadi patriark selanjutnya. Tian Lei saat ini mungkin sedang menerima berkah dari menata naga biru, jadi semuanya bubarlah karena ini akan membutuhkan waktu yang lama. Ucap Zui Zhangli. Semua murid yang mendengar itu segera mengangguk bersama dalam semangat yang membara. Li Kuan tersenyum. Bukankah yang aku katakan telah terbukti? Ucapnya ketika melirik Chen Tian. Chen Tian mengangguk dalam keseriusan, matanya menatap puncak menara naga biru. Benar. Selama ini aku merasa tak ada bakat yang lebih baik dariku di sekte ini selain kau, tapi sekarang aku bahkan tak yakin kalau aku mencapai 1/10 dari kejeniusan Tian Lei. Ucapnya dan kedua sosok selain Li Kuan mengangguk setuju. Sementara itu, Jiang Xuan dan Xiang Shenyi terlihat bergetar ketakutan karena panik setelah mendengar pengumuman dari Zui Zhangli. Itu mungkin disebabkan karena mereka sempat menyinggung Tian Lei beberapa hari yang lalu. Danau tak berujung. Ketika Tian Lei membuka matanya, ia langsung menyadari bahwa dirinya saat ini telah berada di tengah-tengah danau yang sangat luas dengan air yang jernih dan tenang. Danau yang luas itu tak hanya memiliki keindahan saja, tapi setiap tetes airnya dipastikan terkandung energi spiritual yang sangat kaya. Bahkan kekayaan energi spiritualnya berkali-kali lebih kaya dari kolam hewan buas kuno. Air yang jernih yang ada di danau itu juga terasa sangatlah dingin, sangat cocok untuk tumbuhnya beberapa jenis ramuan herbal surgawi. Di dinding dan di dasar danau yang cukup dalam itu, terdapat sejenis tanaman yang sangat indah, memiliki daun yang panjang dan tinggi, serta memiliki warna yang berkilauan layaknya permata. Karena itulah tanaman ini dikenal sebagai rumput permata surgawi, salah satu dari herbal surgawi yang langka, layaknya teratai api surgawi. Rumput permata surgawi memiliki kegunaan untuk meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Selain itu, jika dikonsumsi secara rutin, maka akan mempercepat kultivasi penggunanya dan mempermudah fisiknya. Setelah melihat adanya rumput permata surgawi, Tian Lei mengeluarkan senyuman puas. Dia segera berdiri di atas air dan menatap ke dasar danau. Rumput permata surgawi ini sangatlah langka, bahkan aku kesulitan mencarinya di kehidupan yang dulu. Kesempatan emas seperti ini tak boleh disia-siakan, aku harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Biur. Setelah berkata, Tian Lei segera menyelam ke dalam danau. Hanya dalam beberapa detik, Tian Lei dapat merasakan aura yang sangat dingin, bahkan sampai tulangnya juga merasakan kedinginan. Tian Lei menutup matanya dan mengeluarkan api hitam untuk menyelamatkan dirinya dari aura dingin yang mencekam di dalam danau. Meskipun Tian Lei telah mengeluarkan api hitam untuk melapisi tubuhnya, tapi aura dingin yang ia rasakan tak sepenuhnya menghilang. Ia masih dapat merasakan aura dingin di kulitnya dan aura dingin terus mengikis api hitam yang menyelimuti tubuhnya. Untuk memanen rumput permata surgawi memang seharusnya dilakukan oleh tingkat sovereign. Walau rumput permata surgawi ini hanya bermanfaat bagi ranah Xiantian dan di bawahnya, tapi tak banyak ahli ranah Xiantian yang mampu memanen rumput permata surgawi.
Ini karena rumput permata surgawi hanya bisa tumbuh di tempat berair yang memiliki aura dingin yang melimpah. Dan aura dingin ini tak bisa ditahan oleh ahli Xiantian yang biasa saja. Aku harus segera menyelesaikan ini. Tian Lei menggertakkan giginya setelah melihat aura dingin yang terus mengikis api hitam di tubuhnya. Ketika Tian Lei telah mencapai dasar dari danau, Tian Lei dapat melihat rerumputan yang berkilauan dengan daun yang halus dan panjang. Tanpa pikir panjang, Tian Lei segera menggapai daun-daun panjang itu dan segera menariknya sekuat tenaga. Setelah mendapatkan beberapa rumput permata surgawi, Tian Lei segera melesat untuk naik ke permukaan danau. Bush! Gelembung udara meledak di dalam air ketika Tian Lei hampir mencapai udara dan dengan kecepatan yang luar biasa, Tian Lei dapat mengeluarkan tubuhnya dari dalam danau yang dingin. Tian Lei tampak menggigil karena kedinginan, meskipun pakaian yang ia kenakan sama sekali tidak basah sedikitpun. Dan tentu saja itu berkat energi api hitam yang melindunginya di dalam air. Jika ia tak memiliki perlindungan dari energi api hitam, kemungkinan ada bagian tubuh Tian Lei yang akan membeku di dalam danau. Tian Lei menutup matanya, dia segera meluapkan energi api hitam untuk membuat dirinya hangat dan menghilangkan aura dingin yang menghantui dirinya saat ini. Dalam gelombang api hitam, Tian Lei mulai merasakan kehangatan yang sangat nyaman dan jejak aura dingin mulai menghilang dari kulitnya. Setelah mendapatkan kehangatan yang ia inginkan, Tian Lei tampak memutar-mutar pandangannya dan melihat ke segala arah. Namun, yang dapat ia lihat hanyalah hamparan air danau yang sangat luas. Tian Lei menyipitkan matanya ketika menyadari di sekitarnya tak ada satupun daratan yang bisa digunakan sebagai tempat singgah. Ia sebenarnya bisa saja tinggal dan menyerap rumput permata surgawi di udara, tapi itu akan menghabiskan energi spiritual yang ia miliki. Daripada menggunakan energi spiritual untuk hal yang tak terlalu diperlukan, lebih baik untuk mendapatkan sebuah daratan sebagai tempat tinggal sementaranya. Tian Lei kemudian menutup matanya dan berniat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyusuri area danau. Tapi, ketika Tian Lei mengaktifkan kekuatan jiwanya dan kekuatan jiwanya keluar dari tubuh, kekuatan jiwa Tian Lei langsung terpental masuk lagi ke dalam tubuhnya. Tian Lei membuka matanya dan tampak keterkejutan dalam raut wajahnya saat ini. Tempat ini menghalang kekuatan jiwa. Ekspresi wajah Tian Lei menunjukkan kepahitan ketika mengetahui tempat itu sangat mempersulit dirinya. Tian Lei menatap arah yang begitu jauh. Tampaknya aku perlu mencari dengan cara yang sulit. Tian Lei segera melesat ke arah yang ia lihat tadi ketika selesai bergumam. Tian Lei kini telah menyusuri perairan yang luas dalam kurun waktu yang lama. 1 hari, 2 hari. Entahlah, tempat ini tak menunjukkan tanda-tanda akan berubah menjadi malam. Setiap waktu hanyalah siang. Meskipun Tian Lei telah melakukan penelusuran di wilayah perairan yang luas ini, tapi ia masih tak menemukan tanda-tanda keberadaan sebuah daratan. Bahkan pulau kecil yang cukup untuk duduk juga tak ada. Ketika Tian Lei telah menyerah untuk menemukan keberadaan dari daratan di dalam dimensi itu, Tian Lei akhirnya teringat dengan suatu hal. Seni bela diri 9 pilar penjara dewa, apa mungkin itu adalah jalannya? Tian Lei mengerutkan keningnya ketika memikirkan apa yang ia pikirkan saat ini. Tian Lei menggelengkan kepalanya. Aku hanya bisa bertaruh pada kesempatan ini.
Meski aku bisa memulihkan energi spiritualku, tapi ini cukup melelahkan. Ucapnya. Tian Lei masuk ke dalam lautan spiritualnya dan mencari ingatan tentang seni bela diri 9 pilar penjara dewa. Tian Lei memegang sebuah bola dengan cahaya emas dan segera menyerapnya. Bola emas itu adalah ingatan tentang seni bela diri 9 pilar penjara dewa yang telah dikirimkan pada Tian Lei. Meskipun ingatan tentang seni bela diri ini telah masuk ke dalam otak Tian Lei, tetapi itu masih belum lengkap karena ada sebagian yang tertahan di lautan spiritualnya. Setelah ingatan masa lalu tentang seni bela diri 9 pilar penjara dewa telah diserap oleh Tian Lei, Tian Lei segera membuka matanya dengan raut wajah yang bahagia. Baiklah, ayo mulai. Tian Lei segera mengangkat tangannya ke arah langit dan aura langit dan bumi mulai berkumpul dan melimpah ke dalam tubuhnya. Ketika kekuatan besar telah berkumpul di dalam tubuh Tian Lei, segera langit mulai mengeluarkan aura emas yang begitu mempesona. Tian Lei membuka matanya, dalam sorot matanya saat ini tampak jejak cahaya emas menyertai. Pelatihan 3 bulan. 9 pilar penjara dewa. Pilar pertama. Sebuah kaki dari pilar yang agung di zaman kuno mulai menunjukkan tanda-tanda kemunculannya. Kemunculan pilar ini membawa keagungan dan kebijaksanaan. Di bawah keagungan dan kebijaksanaan ini, aura langit dan bumi di sekitar mulai tunduk dan tampak bergejolak. Saat pilar emas memunculkan setengah tubuhnya setelah menembus langit, aura yang membentuknya segera memudar dan menjadi buriran energi emas. Tian Lei tampak mengerutkan keningnya saat ini. Pada fase pertengahan saat pilar sempurna akan datang, dia telah berhasil. Dan sekarang, pilar cahaya malah memudar dan menghilang begitu saja. Apakah ada yang salah? Tian Lei tampak terkejut dengan kegagalan yang ia alami ini, meskipun memang normal untuk setiap kultivator mengalami kegagalan dalam pelatihan pertama kali, tapi yang dirasakan Tian Lei berbeda. Sesaat sebelumnya Tian Lei telah berhasil, namun tanpa diketahui sebabnya, pilar cahaya menghilang dan menggagalkan pelatihannya. Ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena bagaimana untuk memperbaiki sesuatu jika tidak diketahui apa yang salah dengan sesuatu itu. Tian Lei kemudian menggeleng dan segera menenangkan dirinya. Dia lalu berpikir sejenak untuk mengingat langkah yang harus dilakukan dalam memanggil 9 pilar penjara dewa. Tian Lei membuka matanya perlahan ketika selesai dengan aktivitas berpikirnya. Tak ada satu langkah pun yang aku lewati, bahkan aura langit dan bumi yang masuk ke dalam tubuhku tadi sudah lebih dari cukup untuk memanggil 1 pilar. Jadi, di mana letak kesalahanku? Tian Lei tampak semakin bingung dengan ini semua. Ia mengira bahwa 9 pilar penjara dewa akan sama dengan seni bela diri dewa lainnya yang ia dapatkan dari pemberian seorang leluhur. Ternyata tidak, ia bahkan harus melatih dan tak langsung bisa dalam menggunakan seni bela diri ini. Ini sebenarnya sama saja dengan mempelajari seni bela diri dewa dengan dipandu gulungannya langsung. Tian Lei memutuskan untuk mendalami pengetahuannya tentang seni bela diri 9 pilar penjara dewa. Tian Lei tampak melayang di udara dengan duduk bersila. Dia mulai memasuki lautan spiritualnya dan mendalami pemahamannya terhadap seni bela diri 9 pilar penjara dewa. Dalam 3 jam, Tian Lei kembali membuka matanya dengan tenang dan berdiam diri sejenak. Aku terlalu terburu-buru sampai lupa bahwa 9 pilar penjara dewa hanya bisa dipanggil dengan keagungan dan kebijaksanaan.
Keagungan dalam artian hati yang baik dan kebijaksanaan dalam artian hati yang tenang. Aku tidak mengetahui apakah aku termasuk dalam orang yang berhati baik. Tapi tampaknya kegagalanku ada pada kebijaksanaan. Tadi aku terlalu terburu-buru untuk mendapatkan jawaban. Jadinya kebijaksanaan itu memudar dan pilar juga memudar. Jika telah menguasai teknik ini dengan baik dan diakui oleh pilar yang dipanggil, maka keagungan dan kebijaksanaan sudah tak diperlukan lagi. Karena pilar ini secara alami adalah bentuk dari keagungan dan kebijaksanaan itu sendiri. Setelah Tian Lei bergumam panjang, Tian Lei mulai menenangkan hatinya sambil menatap langit yang cerah. Dalam beberapa menit, Tian Lei menghela nafasnya dan berdiri di udara. Tampaknya ia telah mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Tian Lei menutup matanya dengan tenang dan mulai membukanya perlahan. Sorot matanya yang tenang mulai berubah menjadi sorot mata ungu. Ketika Tian Lei mengangkat tangannya untuk yang kedua kali, aura ungu mulai keluar dari tubuhnya dan keagungan serta kebijaksanaan yang mendalam terkandung dalam aura kuno tersebut. 9 pilar penjara dewa. Pilar pertama. Bang! Bagai kejutan yang meledak, langit yang tenang untuk yang kedua kalinya mulai mengeluarkan raungan kuno yang mengerikan. Di tengah raungan kuno itu, sebuah pilar kuno mulai menunjukkan keberadaannya yang agung dan bijaksana. Dengan sorot mata yang tenang lagi tajam, Tian Lei segera mengendalikan tangannya ke bawah dan pilar kuno mengikuti perintah. Bang! Biur! Pilar cahaya menembus permukaan danau dan berdiri tegak di tengah-tengah danau yang tak terhingga. Ketika matanya telah melihat keberhasilan yang didapatkannya, Tian Lei segera tersenyum puas. Bagus, ternyata memang berhasil. Tapi ini masih terlalu jauh dari kata puas. Aku akan melatih teknik ini hingga aku bisa mengeluarkan beberapa pilar. Ucapnya dan segera mencoba mengeluarkan teknik yang sama lagi. 1 minggu kemudian, ada 5 pilar emas yang berdiri tegak di tengah danau. Ini adalah bagian dari 9 pilar penjara dewa yang telah dilatih oleh Tian Lei selama seminggu ini. Dalam pelatihan yang terbilang singkat ini, Tian Lei telah berusaha keras dan berhasil mengeluarkan pilar kelima. Tian Lei duduk bersila dengan tenang di salah satu pilar penjara dewa. Dirinya tampak tenang ketika memejamkan matanya sambil menyerap khasiat dari rumput permata surgawi yang ia dapat tempo hari. Dalam beberapa jam, Tian Lei akhirnya telah selesai memurnikan kandungan energi spiritual yang terdapat di rumput permata surgawi. Tian Lei berdiri dan meregangkan otot-ototnya yang pegal, ia lalu melihat ke arah langit. Rumput permata surgawi benar-benar berkhasiat untuk diriku yang sekarang. Sembari energi spiritualku terus meningkat, kekuatan fisikku juga ikut meningkat. Inilah yang dinamakan sambil menyelam minum air. Ucapnya dengan senyuman puas. Tian Lei melepas pakaian yang ia kenakan saat ini dan meletakkannya di puncak pilar. Biur! Dalam satu gerakan, Tian Lei telah melompat dan masuk ke dalam danau untuk memanen rumput permata surgawi untuk yang kedua kalinya. Dalam kesempatan yang lebih baik ini, hasil yang didapatkan oleh Tian Lei juga lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya ia hanya mendapatkan kurang dari 10 rumput permata surgawi, dan sekarang ia berhasil mendapatkan 50 rumput permata surgawi. Tian Lei dengan kecepatan luar biasa melompat keluar dari danau dan segera mendarat di puncak pilar penjara dewa. Setelah mengenakan pakaiannya lagi,
Tianlei segera duduk bersila dengan baik dan mulai menyerap khasiat yang terkandung di dalam rumput permata surgawi. Waktu berjalan dengan cepat, hari-hari berikutnya telah terlewati. Tianlei telah menghabiskan waktu sekitar 3 bulan di dalam dunia danau tak berujung. Dalam periode waktu ini, berkat terus mengkonsumsi rumput permata surgawi secara rutin dan berlimpahnya energi spiritual di dunia ini, Tianlei akhirnya telah sampai pada gerbang peralihan antara ranah Xiantian dan Sovereign. Entah berapa banyak rumput permata surgawi yang telah ia habiskan di dunia ini. Ratusan, ribuan. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Tapi meskipun yang dikonsumsi Tianlei sangatlah besar, jumlah rumput permata surgawi di danau ini masih sangatlah berlimpah. Bahkan tak bisa diyakini jika Tianlei telah menghabiskan 1% dari yang ada di seluruh danau. Harta sebanyak ini kemungkinan dapat menghidupi sebuah keluarga besar selama ribuan tahun. Dalam periode latihan yang ia jalani sampai saat ini, Tianlei telah melewatkan banyak hal. Terutama, acara terbukanya dunia reruntuhan kuno. Dalam acara terbukanya dunia reruntuhan kuno kali ini, Sekte Naga Biru sama sekali tidak mengirimkan perwakilannya dan tetap fokus pada ujian peringkat langit. Dalam peringkat langit kali ini, hasil yang didapatkan tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Hanya beberapa orang dari bagian bawah peringkat 10 besar yang naik ke atas. Patriark Sekte Darah. Sekte Naga Biru hari ini mengadakan acara yang cukup besar. Hampir seluruh kekuatan besar di wilayah reruntuhan kuno telah berkumpul di dalam Sekte Naga Biru. Acara ini sebenarnya adalah saran dari Patriark Sekte Darah di saat acara terbukanya dunia reruntuhan kuno beberapa waktu yang lalu. Meskipun tak ada murid yang mewakili Sekte Naga Biru, tapi demi kehormatan dan untuk menghormati kekuatan lain, beberapa tetua Sekte Naga Biru datang untuk meramaikan acara tersebut. Dan dalam pertemuan itu, Sekte Darah mengajukan proposal untuk mengadakan sebuah acara pertemuan seluruh kekuatan besar di wilayah reruntuhan kuno. Semua sosok setuju dengan saran ini tak sepenuhnya karena mereka benar-benar setuju atau untuk menjalin hubungan yang lebih baik antar kekuatan, tapi semua orang setuju pastilah karena tak berani menolak. Sosok yang mengajukan saran ini adalah Patriark dari Sekte Darah, Mo Yun. Dan dalam sarannya yang baik ini, ia menyarankan tempat berlangsungnya acara ini adalah Sekte Naga Biru 2 bulan setelah acara terbukanya dunia reruntuhan kuno. Entah ada maksud tersembunyi atau tidak, hanya pihak mereka yang tahu. Di atas panggung naga dan Phoenix, 2 sosok pemuda tampak sedang bertarung dengan sengit. 2 pemuda itu adalah Lu Xun, peringkat 2 dari Sekte Darah dan Mu Qinlong, peringkat langit ketiga Sekte Naga Biru. Dalam pertarungan ini, tampak Mu Qinlong ditekan habis-habisan oleh Lu Xun yang kultivasinya adalah Immortal Bintang 3, sedangkan Mu Qinlong masihlah Immortal Bintang 1. Buak, krak. Lu Xun dengan kuat menendang pinggang kiri Mu Qinlong hingga tulang rusuknya terdengar patah. Mu Qinlong yang telah ditendang oleh Lu Xun terpental ke sisi kanan panggung. Sebelum ia keluar dari panggung naga dan Phoenix, Mu Qinlong segera menggunakan lututnya untuk menghentikan tubuhnya yang terus terpental. Mu Qinlong menghapus darah di bibirnya lalu memegang tulang rusuknya yang patah. Orang ini benar-benar gila. Mungkin dia setara dengan Li Kuan atau bahkan Chen Tian. Pikirnya dengan raut wajah tegang.
Buak. Kaertak. Ah. Ketika dirinya masih berjongkok di pinggir panggung naga dan Phoenix, Mu Qinlong segera ditendang untuk yang kedua kalinya oleh Lu Xun. Akibat dari serangan yang lebih kuat ini, pergelangan tangan Mu Qinlong yang menahan tendangan Lu Xun harus patah dan Mu Qinlong juga harus menerima kekalahannya karena dirinya telah keluar dari panggung naga dan Phoenix. Semua orang yang menyaksikan ini langsung tercengang, terutama para murid Sekte Naga Biru yang menonton jalannya pertandingan sejak awal. Mereka benar-benar tak menyangka, sebelumnya Lu Xun telah mengalahkan Xiang Shenyi yang berada di peringkat kelima dan Fang Yan yang berada di peringkat keempat. Dan sekarang, bahkan Mu Qinlong juga harus mengalami kekalahan. Di sekitar area panggung naga dan Phoenix, tampak banyak sosok kuat duduk di tempat yang telah disediakan. Di tempat khusus, aura kuat dan mendominasi memenuhi area. Dua sosok duduk di singgasana megah dengan satu sosok di belakang masing-masing sosok. Kedua sosok itu adalah Zui Zhangli dan Mo Yun, patriark dari Sekte Darah, juga seorang kultivator tingkat puncak Xiantian. Di belakang Zui Zhangli, sosok ahli Xiantian yang kuat berdiri tanpa menekan kekuatannya. Dia adalah Si Liang, dan di belakang Mo Yun, sosok yang berdiri dengan wajah serius tak kalah kuat dari Si Liang. Haha, tampaknya Lu Xun terlalu berlebihan dengan tendangan yang terakhir. Aku harap Patriark Zui dapat memaklumi. Anda tahu, Lu Xun telah mencapai Immortal Bintang 3, satu tendangan darinya tadi mungkin telah mematahkan tulang rusuk murid Anda tadi. Mo Yun berkata dengan lembut, tapi dalam kelembutan itu tersembunyi penghinaan dan kesombongan yang mendalam. Mendengar hal ini, Zui Zhangli sama sekali tidak mengeluarkan wajah yang marah ataupun kesal. Ekspresi wajahnya kini tampak tenang dengan senyuman samar dan tangannya yang memainkan janggutnya yang panjang. Haha, Patriark Mo terlalu sungkan. Murid Sekte Naga Biruku sering menjalankan misi berbahaya. Hanya patah tulang saja bukanlah hal yang sangat buruk. Zui Zhangli menjawab dengan tenang. Dengan jawaban yang tenang tanpa ada rasa kesal dari Zui Zhangli, Mo Yun segera melirik dengan tajam ke arah Zui Zhangli. Ekspresi dinginnya saat ini segera berubah sedetik kemudian. Mo Yun kembali melihat panggung naga dan Phoenix dan mendengus pelan. Kalau Patriark Zui telah berkata seperti itu, maka saya bisa tenang untuk tidak menahan tindakan dari Lu Xun. Ucapnya. Hahaha. Apakah Sekte Naga Biru yang telah berdiri sejak 1000 tahun yang lalu hanya memiliki murid yang tak lebih baik dari sampah? Lu Xun berkata lantang dengan tawa menghina yang besar. Huff. Kau bisa sombong hanya karena Kak Chen Tian dan Li Kuan telah kembali ke asalnya. Jika mereka masih di sini, apakah kau memiliki wajah untuk berkata begitu? Salah seorang murid tampak kesal. Lu Xun dengan senyuman meledek mengangkat kedua bahunya dan berkata dengan santai. Mungkin yang kau katakan benar, tapi faktanya tetap tak ada yang bisa mengalahkan aku di antara kalian semua. Ucapnya. Mendengar Lu Xun yang semakin dan semakin menghina mereka juga sekte mereka, setiap murid Sekte Naga Biru tampak kesal dan marah. Banyak di antara mereka yang ingin segera menurunkan Lu Xun dari panggung naga dan Phoenix dan menjahit mulut nakalnya. Murid dari Sekte Darah ini tampaknya terlalu kelewatan. Gumam Patriark Sekte Lembah Hitam. Patriark Sekte Api Suci mengangguk. Ya, kau benar. Tapi, mau bagaimana lagi?
Sifat sombong memanglah dasar dari Sekte Darah. Di tengah-tengah kerumunan murid-murid Sekte Naga Biru, tampak Xiang Shenyi dan Fang Yan sedang membantu Mu Qinlong untuk berdiri. Xiang Shenyi tampak geram dengan perkataan Lu Xun yang sebelumnya. Ia benar-benar tak tahan untuk mendengarkan hinaan untuk dirinya apalagi untuk sekte yang telah membesarkannya. Dalam amarahnya itu, Xiang Shenyi menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya dengan erat. "Aku akan melawanmu lagi," teriaknya dengan geram. Lu Xun melihat ke arah Xiang Shenyi yang telah terluka dengan alis terangkat. "Ho, kau serius? Apakah tidak ada orang lain selain kalian bertiga?" ucapnya merendahkan. "Tutup mulutmu," ucap Xiang Shenyi dengan dingin dan mulai melangkah. "Jangan." Fang Yan segera menghentikan. Bagaimanapun Xiang Shenyi telah mendapatkan luka di sekujur tubuhnya, bahkan tangan kirinya telah patah. Xiang Shenyi berhenti setelah melangkahkan langkah kaki pertamanya. "Fang Yan, nampaknya kalian masih tak tahu sifatku setelah berteman selama 2 bulan ini. Aku Xiang Shenyi lebih baik bertarung sampai mati daripada harus mendapatkan penghinaan," ucapnya dengan tegas. "Cukup. Biarkan aku yang menghadapinya." Suara cantik dan halus mulai terdengar dengan nada yang marah. Setiap mata kemudian mulai melihat ke arah sosok gadis kecil yang sangat cantik. "Nona Sein." Ning'er berjalan di antara kerumunan dan setiap kerumunan yang ia lewati segera membuka jalan untuknya. Di tangannya, tampak sebuah pedang perak panjang lengkap dengan sarung pedangnya yang sangat cantik. Pedang ini adalah senjata tingkat suci yang diberikan oleh Zui Zhangli saat Ning'er pertama kali bergabung dengan Sekte Naga Biru. "Nona Sein, jangan maju. Biarkan kami saja yang menanggung beban ini, bagaimanapun Anda adalah wanita," Xiang Shenyi berkata dengan nada yang sedikit lembut ketika melihat Ning'er berjalan melewati mereka bertiga. Ning'er melirik dengan tajam. "Kalian telah dikalahkan dan masih ingin menanggung beban. Ini masalah kehormatan sekte, bahkan jika aku wanita, aku masihlah Sein di sini. Sudah tanggung jawabku untuk menjaga kehormatan sekte." Mendengar ucapan Ning'er, Xiang Shenyi mendengus dengan berat dan hanya bisa terdiam. Sementara Ning'er, dia terus berjalan dan mulai menaiki panggung naga dan Phoenix. "Jangan remehkan gadis kecil. Hahaha, apakah Sekte Naga Biru tak ada orang lagi, sehingga membiarkan seorang gadis kecil untuk menghadapiku?" Lu Xun terkekeh saat melihat Ning'er yang telah berjalan di atas panggung naga dan Phoenix. Mata Ning'er yang jernih menatap Lu Xun yang sombong dengan tenang. Ia tidak begitu menanggapi perkataan Lu Xun dan segera memperkenalkan diri. "Xie Ningxiang, murid tanpa peringkat meminta bimbingan senior Lu." Dengan suara dingin yang bersembunyi, Ning'er segera berkata dengan lembut. Lu Xun mengangkat alisnya dengan senyuman sombong. "Hah? Apakah pendengaranku telah rusak? Murid tanpa peringkat juga ingin bersaing denganku. Bahkan peringkat langit ketiga baru saja kukalahkan. Meskipun dari namamu aku tahu dirimu adalah Sein Sekte Naga Biru, tapi kau masih begitu muda, setinggi apa pencapaian yang bisa kau capai saat ini?" ucapnya dengan sombong. "Hahaha. Benar. Bahkan peringkat 3 bisa dikalahkan dengan mudah oleh senior Lu Xun, bagaimana gadis kecil sepertimu ingin ikut bersaing?" Pada saat ini, beberapa murid Sekte Darah yang ikut meramaikan acara ini segera berpendapat.
Sementara beberapa murid sekte darah ini melakukan kesombongan, di dalam kerumunan ini ada sosok pemuda yang mengenakan jubah hitam. Senyuman aneh muncul di wajah sosok pemuda itu dan tampak puas ketika melihat Ning'er di panggung naga dan Phoenix. "Xie Ningxiang, kau akan jadi yang pertama," gumam pemuda itu. Sementara di tempat Xiang Shenyi dan dua sosok lainnya, tampak raut wajah Xiang Shenyi dan yang lain begitu tegang melihat Ning'er berhadapan dengan Lu Xun. Setelah berhadapan secara langsung dengan Lu Xun, ketiga sosok ini bisa menyimpulkan bahwa gaya bertarung Lu Xun sangatlah berat dan kasar. Ia takkan ragu melakukan apapun dan akan memikirkan resikonya nanti. Sementara gadis kecil dalam pandangan mereka, yang mereka tahu Ning'er tak pernah muncul dalam pertandingan atau ujian apapun dalam sekte. Tapi kultivasinya berada jauh di bawah Xiang Shenyi beberapa bulan yang lalu. Tidak masuk akal jika dia bisa melampaui Xiang Shenyi dalam waktu yang terbilang singkat. Dengan kesimpulan seperti ini, akan sangat berbahaya membiarkan Ning'er untuk bertarung dengan orang gila di depannya. Terlebih lagi jika ia terluka, mereka takkan bisa membayangkan bagaimana ledakan yang akan diciptakan sosok yang masih berlatih di dalam menara. "Aku beri kau satu kesempatan terakhir, lebih baik mengakui kekalahan dan turun dari arena ini. Aku bukanlah orang yang memiliki belas kasihan pada seorang gadis." Lu Xun berkata lagi. Ning'er menggeleng dan menatap Lu Xun dengan dingin. Ia mengeluarkan pedang panjangnya dan mengarahkannya ke arah Lu Xun. "Kau telah menghina sekteku, atas nama sekte ini aku akan menghukummu dengan pedangku," ucap Ning'er dengan dingin, tapi suaranya masih terdengar mungil. Lu Xun mengangkat alisnya dengan wajah mengejek. Apakah yang barusan itu amarahmu? Kau terdengar seperti seorang gadis kecil yang manja dengan kekasihmu. Hahaha. Masih ingin banyak bicara. Ning'er membalasnya dengan dingin. Lu Xun mendengus kecil dan menggeleng perlahan dengan senyuman yang masih meremehkan Ning'er karena memang kultivasi Ning'er telah disembunyikan dengan baik. Tapi, meskipun tersembunyi dan tak bisa dilihat oleh siapapun, Lu Xun tetap tak begitu waspada karena bagaimanapun Ning'er tetaplah seorang gadis kecil. Lu Xun mengangkat wajahnya dan menatap remeh ke arah Ning'er. "Baiklah. Mari kita mulai," ucapnya. Lu Xun mengangkat tangannya dan memainkan telapak tangannya untuk menantang Ning'er. "Untuk seorang Sein, akan aku berikan keringanan. Karena kau adalah seorang gadis dan aku sangat pantang untuk menyerang wanita, maka akan aku biarkan kau menyerangku duluan," ucapnya dengan sombong. Ning'er memejam dengan dingin. "Sesuai keinginanmu," ucapnya acuh tak acuh. Wus. Lu Xun meluapkan aura spiritual dari dalam tubuhnya. Gelombang angin berhembus kencang dan membuat rambut halus Ning'er menari-nari. "Ayo mulai," ucap Lu Xun dengan senyuman lebar yang bersemangat. Ning'er membuka matanya perlahan, tatapan matanya tenang tapi sangat mematikan, diam-diam mengunci targetnya. Pedang panjang di tangan Ning'er segera mengeluarkan aura pedang yang sangat menyilaukan, bahkan setiap penonton di bawah panggung merasakan silau di matanya. Bang! Suara pedang yang jernih menyertai aura pedang yang berlimpah dan tak terbatas saat muncul dan menembus udara. Aura pedang yang luar biasa murni segera membentuk pedang aura yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh pedang aura dengan cepat dan ganas segera menembus udara dan membentuk arus deras yang berputar-putar di langit. Saat ini terjadi,
Orang-orang yang awalnya begitu bersemangat dengan pertarungan ini segera diam, terutama kubu dari Sekte Darah. Murid-murid yang sebelumnya sangatlah arogan segera terbungkam dan tak bisa berkata apa-apa ketika ini terjadi. Terlepas dari kedua pihak murid ataupun pihak yang lainnya, wajah seluruh siswa atau tamu terhormat yang lainnya memiliki gambaran kekaguman dan rasa ngeri dengan pedang yang hampir mencapai puluhan ribu. Tidak ada di antara mereka yang membayangkan bahwa gadis kecil yang sebelumnya diremehkan dan tidak memiliki peringkat apapun akan memiliki kekuatan yang mengerikan seperti ini. Sekarang seluruh murid Sekte Naga Biru yang menyaksikan ini mengetahui apa alasan Xie Ningxiang tidak mengambil ujian peringkat apapun. Tentu saja ini untuk bersembunyi. Bahkan gurunya, Zui Zhangli juga sangatlah terkejut dengan kekuatan aura pedang yang dikeluarkan oleh muridnya di atas panggung. Ia mengetahui bahwa Ning'er memiliki bakat yang lebih baik darinya dalam menggunakan aura pedang, terlebih lagi jika tubuh spesial milik Ning'er diaktifkan, maka aura pedangnya akan memiliki energi dingin yang luar biasa. Tapi, saat ini yang dikeluarkan oleh Ning'er adalah aura pedang yang hebat bahkan tanpa bantuan tubuh spesialnya. Kekuatan sehebat ini sepastinya hanya bisa dikeluarkan dengan kultivasi yang lebih tinggi. Xie Ningxiang tampaknya telah menyembunyikan kekuatannya, bahkan terhadapku. Ketika melihat kekuatan yang luar biasa ini, Zui Zhangli segera mengungkapkan pikirannya dengan gumaman. Zui Zhangli menggeleng perlahan. Tidak. Jelas sekali saat aku memandunya berkultivasi 3 bulan yang lalu, dia masihlah immortal bintang 1. Apakah ini bantuan Tian Lei? Lalu berada di tingkat apa Xie Ningxiang sekarang? Gumamnya lagi. Di atas panggung naga dan Phoenix, aura pedang semakin melimpah dan pedang aura terus terbentuk hingga terlihat seperti lautan jarum ketimbang lautan pedang. Saat suasana mematikan ini menghiasi pertarungan di atas panggung naga dan Phoenix dan juga setiap sosok tampak menunjukkan kekaguman, raut wajah Lu Xun segera berubah menjadi tegang. Tubuhnya sedikit bergetar, namun terlihat dari wajahnya bahwa dia adalah orang yang keras kepala. Tampak sekali di wajahnya jika Lu Xun menolak untuk mengakui kekuatan yang dikeluarkan oleh Ning'er adalah kekuatan sejati milik Ning'er. Pedang itu. Ini pasti karena pedang itu. Gumamnya. Ning'er memejamkan matanya sebentar dan menurunkan pedangnya perlahan. Ketika ia membukanya perlahan, tatapan dingin segera tertuju pada Lu Xun. Satu serangan. Aku hanya butuh 1 serangan untuk mengalahkanmu. Ucap Ning'er dengan suara yang lembut. Episode sebelumnya. Patriark Sekte Darah. Episode berikutnya. 10.000 pedang aura.